Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan menjelaskan tentang proses perangkat lunak pada aplikasi Nutriscan. Dari anggotanya di sini saya M. Hafizal Kausar sebagai ketua, ada Bintang Anugrah Pratama, ada Agung Aryadipa Aditya Nugraha, Muhammad Fatih Rizky Salam, dan ada Pak Aitama Kaldera Sudibyo. Oke, untuk latar belakang. Nah, latar belakang saat ini kesadaran dengan penanganan terhadap alergi makanan Indonesia itu masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh jumlah penyandang alergi makanan di Indonesia yang benar-benar relatifnya sangat rendah, sekitar 12%. Namun jika diubah menjadi angka, 12% ini mencapai sekitar 30 juta orang. Tim sudah melakukan survei terhadap sampel orang-orang yang mengalami alergi makanan dan dapat disimpulkan bahwa mereka memiliki permasalahan yang sama, yaitu kesulitan dalam satu, mengetahui apa yang terkandung dalam sebuah produk makanan. Dua, mencari produk makanan yang dapat mereka konsumsi. Tiga, mereka kesulitan menangani produk makanan yang terlanjur mereka beli, namun terdapat bahan alergen di dalamnya. Oleh karena itu, sebagai solusi dari permasalahan tersebut, diciptakanlah aplikasi Nutriscan. Nutriscan ini menawarkan beberapa fitur seperti pindai produk makanan untuk melihat komposisinya. Dua, juga ada memberi rekomendasi resep makanan enak yang dapat mereka buat dan konsumsi. Tiga, Nutriscan bekerja sama dengan berbagai lembaga amal makanan untuk menyalurkan produk atau bahan makanan yang terlanjur mereka beli. Jadi bisa disumbangkan. Sehingga dengan adanya aplikasi ini akan memudahkan masyarakat Indonesia khususnya yang memiliki alergi makanan untuk memanajemen makanan yang aman untuk mereka konsumsi. Nah, di sebelah kanan ini ada SS dari fitur-fiturnya. Jadi buat atur data alerginya, ini buat scan makanannya. Yang kanan ini resep makanannya. Oke, nah di dalam presentasi ini akan dijelaskan proses dan kebutuhan dari perangkat lunak Nutriscan. Yang tadi dijelaskan, Nutriscan itu merupakan sebuah aplikasi berbasis mobile. Nah, aplikasi ini dikembangkan oleh tim Kicau Mania pada ajang lomba Hackfest 2024 dengan berisi 3 divisi yang memiliki kontribusi unik dalam pengembangan. Yaitu yang pertama itu ada Hustler, itu yang bertugas sebagai pemimpin dan bertanggung jawab dalam proses bisnis aplikasinya. Dua, ada Hacker. Hacker ini bertugas dan bertanggung jawab dalam hal teknikal developernya. Tiga, ada Hipster yang berfungsi dalam membuat user interface serta user experience dari aplikasinya. Oke, nah identifikasi model proses. Ini sudah kami tanyakan ke narasumber dari tim Kicau Manianya, dapat konfirmasi dari mereka bahwa mereka menggunakan model proses waterfall. Dimulai dari requirements and documentation, kemudian dilanjutkan dengan design and modeling, dan ada implementation atau coding, kemudian ada testing and debugging, dan yang terakhir itu release. Nah, alasan mereka menggunakan waterfall ini karena waterfall ini pendekatan linear, di mana setiap tahapnya dilakukan secara berurutan setelah tahapnya selesai. Hal ini juga didasarkan karena sistem lomba Hackfest yang terstruktur dari requirement hingga deployment, serta skala proyeknya yang masih terbilang kecil. Oke, untuk kelebihan dan kekurangan waterfall ini lebih ke arah tadi ya, dia itu pendekatannya linear, serta cocok untuk proyek yang skalanya kecil. Dan untuk kekurangannya itu lebih ke sulit untuk melakukan perubahan di pertengahannya aja. Jadi kalau ada perubahan di pertengahan tuh bakalan harus ngulang dari requirement-nya lagi. Oke. Oke, untuk selanjutnya di sini di sebelah kanan ada SSan kita waktu wawancara dengan narasumber. Lalu di sini ada kesimpulan tingkat kesulitan tantangan. Di sini untuk dari segi resource itu tingkatnya sedang. Untuk dari communication itu rendah, requires management itu tinggi, political itu sangat rendah, dan technical itu rendah. Selanjutnya di sini ada tailoring strategies ini untuk resource strateginya kurangi penggunaan tools berbayar, aksinya ada AVI, ATI, lalu untuk memberikan tenggat waktu untuk masing-masing tugas setiap minggunya atau time boxing, aksinya ada di APP,
lalu mengoptimalkan distribusi tugas berdasarkan keahlian masing-masing anggota tim di ASI dan AKM. Selanjutnya untuk kategori communication, di sini ada melakukan bonding sebelum mulai mengerjakan proyek. Di sini aksinya ada ACM. Lalu untuk menggunakan tools yang membantu dalam berkomunikasi dan berkolaborasi seperti Discord dan GitHub. Di sini ada aksinya ada ATI. Lalu menjadwalkan rapat 2 kali seminggu setiap sesudah pelatihan dan sehari sebelum pengumpulan. Itu ada ACM dan ACP. Selanjutnya ada di requirement management. Di sini untuk strategi melakukan wawancara dengan stakeholder untuk menentukan kebutuhan perangkat lunak. Di sini aksinya adalah ACI. Lalu kurangi pembuatan dokumentasi kebutuhan tertulis dengan memanfaatkan komunikasi. Di sini aksinya ada ARE dan ADI. Lalu mendokumentasikan hasil wawancara dengan stakeholder menggunakan user persona. Di sini ada ARE dan ADF. Lalu membuat bisnis model kanvas atau BMC untuk mengkomunikasikan kebutuhan bisnis. Di sini menggunakan ARE dan ADF. Selanjutnya ada di political, yaitu melakukan brainstorming setelah wawancara dengan monitoring langsung dan pengambilan keputusan terkait fokus dan visi misi bisnis dari ketua tim menggunakan aksi AIW. Lalu teknikal, untuk kategori teknikal di sini hindari penggunaan tools yang tidak familiar, yaitu aksi ATI. Menjadwalkan rapat 2 kali seminggu setiap sesudah pelatihan dan sehari sebelum pengumpulan ARE. Dan hadiri pelatihan dan menyimpan materi serta rekamannya itu AKM dan AIW. Kesimpulannya, di sini berdasarkan evaluasi atas proses tailoring dan model proses untuk proyek Nutriscan, kesimpulannya terdapat kekurangan seperti kekurangannya dokumentasi pada proyek ini. Hal ini dibuktikan pada tabel evaluasi bagian requirement management yang memiliki tingkat kesulitan tertinggi. Kurangnya dokumentasi ini dapat memicu perubahan pada aplikasi di pertengahan pengerjaannya, di mana hal ini merupakan kelemahan terbesar dari waterfall model. Untuk alternatif dalam proses model dapat dipertimbangkan dari waterfall adalah yaitu V-model. Kenapa V-model? Karena dalam V-model semua proses dalam setiap fasenya didampingi oleh pengujian dan validasi, sehingga memungkinkan identifikasi masalah dengan lebih cepat. Lebih lanjut, V-model memastikan bahwa tahap pengembangan diverifikasi dan divalidasi sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, mengurangi kemungkinan terjadinya kelemahan atau perubahan di tengah-tengah proyeknya. Selanjutnya ini adalah work breakdown structure dari Nutriscan. Yang pertama level 1 itu adalah requirement dan dokumentasi. Ini memakan waktu 2 minggu. Minggu 2 dan minggu 3 Desember. Yang pertama itu level 1.1 membuat bisnis model canvas atau BMC. Yang 1.2 wawancara calon pengguna berdasarkan target pengguna di BMC. Yang 1.3 analisis kebutuhan calon pengguna. 1.4 dokumentasi hasil analisis ke user persona dan pitch deck. 1.5 memutuskan scope, fitur, serta tools dan platform apa saja yang akan digunakan ke sistem. Selanjutnya ada level 2 desain. Ini memakan waktu 2 minggu, minggu 3 dan minggu 4 Desember. Level 2.1 membuat model aplikasi yaitu seperti ERD, use case, dan sequence diagram. Level 2.2 membuat wireframe aplikasi. Level 2.3 membuat desain antarmuka aplikasi. Selanjutnya implementasi, ini adalah level 3 yang memakan waktu pengerjaan 4 minggu dari minggu 3 Desember sampai minggu 3 Januari. Level 3.1 membuat dan mengintegrasikan database. Level 3.2 slicing dan mengintegrasikan API yang digunakan untuk front-end. Level 3.3 membuat fungsi atau fitur aplikasi termasuk bagian machine learning untuk back-end. Untuk level 4, testing and debugging, ini memakan waktu 1 minggu, yaitu minggu 3 Januari. Untuk level 4.1 itu ada tes responsif aplikasi, level 4.2 itu ada tes API dan database, level 4.3 itu ada tes fitur aplikasi, level 4.4 itu mencari letak bug pada aplikasi. Yang level 5 adalah release.
Rilis ini memakan waktu pengerjaan 2 minggu, minggu 3 dan minggu 4 Januari. Untuk level 5.1 ini adalah deploy program ke PK. Level 5.2 membuat video promosi aplikasi. Level 5.3 maintenance aplikasi, yaitu seperti upgrade dan update fitur dan lain-lain. Identifikasi resiko. R1, resiko kebutuhan pengguna tidak teridentifikasi dengan baik. Proses requirement and documentation. R2, permintaan perubahan fitur setelah desain. Proses requirement and documentation. R3, kesalahan komunikasi tim. Proses requirement and documentation. R4, estimasi waktu dan biaya meleset. Proses requirement and documentation. R5, analisis kebutuhan tidak akurat. Proses requirement and documentation. R6, desain tidak responsif. Proses desain. R7, desain antarmuka tidak konsisten. Proses desain. R8, model aplikasi sulit dimengerti. Proses desain. R9, API mengalami down. Prosesnya implementation. R10, serangan pihak tidak bertanggung jawab. Proses implementation. R11, anggota tim meninggalkan tanggung jawab. Proses implementation. R12, tim tidak familiar dengan teknologi. Proses implementation. R13, implementasi fitur kompleks. Proses implementation. R14, implementation tidak sesuai desain. Proses implementation. R15, crash pada software atau device. Proses implementation. R16, bug kritis tidak teridentifikasi. Proses testing dan debugging. R17, kekurangan SDM. Proses testing and debugging. R18, muncul regression bug. Proses testing and debugging. R19, bug pada fitur baru. Proses release. R20, aplikasi tidak kompatibel. Proses release. R21, release tertunda. Proses release. Kemudian, asesmen risiko. Peluang terbagi atas low, keterangan resiko ini jarang terjadi dan kemungkinan sangat rendah, sekitar 0-2 kali dalam proyek. Peluang medium, keterangan resiko ini mungkin terjadi dan memiliki kemungkinan sedang untuk terjadi, sekitar 2-5 kali dalam proyek. High, resiko ini sangat mungkin terjadi dan kemungkinan tinggi untuk terjadi, sekitar di atas 5 kali dalam proyek. Kemudian ada dampaknya, low. Dampaknya kecil, hanya menyebabkan gangguan kecil yang mudah diatasi tanpa banyak pengaruh pada proyek keseluruhan. Kemudian medium, yang menyebabkan beberapa masalah memerlukan waktu dan sumber daya tambahan untuk diatasi. Namun proyek tetap berjalan. High, yang menyebabkan gangguan signifikan yang mempengaruhi jalannya proyek dan memerlukan tindakan besar, bisa mengakibatkan perombakan atau penghentian proyek. Ini adalah bentuk matriks dampak yang berisi dari high, medium, low, peluang, low, medium, high berdasarkan risiko yang ada. Untuk mitigasi risiko, saya bereferensi dengan risiko sebelumnya. Tujuannya itu mitigasi risiko adalah untuk mengurangi atau mengidentifikasi potensi risiko. Tujuannya untuk membantu perusahaan dalam mengatasi atau meminimalkan dampak yang mungkin. Untuk kode risiko dari R1, R2, R5, R14, dan R21, itu semua risiko di sini memiliki sumber masalah yang sama. Itu dikelompokkan dengan strategi menggunakan V-model. Karena V-model itu sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu tiap prosesnya akan didampingi oleh pengujian dan validasi. Untuk risiko dengan kode R3 itu adalah kesalahan komunikasi antara tim yang menyebabkan miskom.
Untuk strateginya itu mengadakan rapat rutin untuk memastikan semua anggota tim berada pada jalur yang seharusnya. Untuk resiko dengan kode R04, estimasi awal untuk waktu dan biaya pengembangan meleset. Nah, ini untuk strateginya itu membuat perencanaan proyek yang lebih detail dan mempertimbangkan tingkat fleksibilitas dan realistisnya. Untuk R06, desain tidak responsif. Kita mitigasinya atau strateginya itu buat desain wireframe atau mock-up yang responsif. Jadi kita juga mendukung front-end developer untuk membuat UI yang mudah juga gitu. Untuk risk code R07, desain antarmuka tidak konsisten, yaitu kita strateginya itu menggunakan aplikasi seperti Figma untuk membuat panduan atau template serta aset-aset desain menggunakan fitur komponen. R08, model aplikasi yang sulit dimengerti anggota lain. Yaitu jangan membuat model yang kompleks, cukup buat model yang sederhana saja. R09, API yang digunakan mengalami down atau gangguan. Yaitu strateginya menggunakan API yang memiliki tingkat keandalan tinggi dan menyediakan fallback option, serta memonitoring dan pemeliharaan secara berkala pada API yang digunakan. R10, serangan dari pihak tidak bertanggung jawab ke aplikasi. Ini strateginya itu mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang ketat seperti password policy, enkripsi, firewall, atau dengan penerapan ilmu pada OS top 10. R11 dan R17 saya gabung. Semua risiko di sini memiliki sumber masalah yang sama, yaitu kekurangan SDM. Untuk strateginya itu melakukan bonding atau mempererat hubungan tim. Pastikan setiap anggota tim memahami peran dan tanggung jawab mereka dengan jelas. R12, tim pengembang tidak familiar dengan teknologi yang digunakan. Untuk strateginya itu mencari alternatif dari teknologi yang tidak familiar dengan tim pengembang, dengan tanpa mengurangi performa fitur yang telah disepakati. R13, implementasi fitur lebih kompleks dari perkiraan. Strateginya melakukan analisis mendalam sebelum memulai implementasi dan membagi fitur kompleks menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan terkelola. R15, R18, R19, ini ada risikonya sama, yaitu kurangnya backup pada file codingan. Menggunakan hardware dan software yang proper, melakukan backup data secara berkala dengan memanfaatkan Git atau Cloud. R16, bug kritis tidak teridentifikasi selama pengujian. Strateginya meningkatkan cakupan dan kedalaman pengujian. Meningkatkan testing, menggunakan berbagai alat pengujian otomatis untuk mendeteksi bug. R20, aplikasi tidak kompatibel dengan perangkat atau OS baru. Strateginya menguji aplikasi pada berbagai perangkat dan OS sebelum rilis. Memastikan aplikasi terus diperbarui agar kompatibel dengan perangkat dan OS terbaru. Cukup sekian aja dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.